Yang pertama adalah pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Ada menarik perhatian saya di ayat yang pertama ini. Di situ dikatakan bahwa suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah. Saya ingin garis bawahi frase mengajar orang banyak. Nah, frase orang banyak ini, saya mau kasih tahu adalah begini. Kemana saja Yesus pergi, banyak orang yang ikut Yesus. Ya. Nah, orang banyak ini siapa-siapa aja. Saya mau kasih tahu, ini saya sering bilang, saya sering ulang. Ada 4 tipe orang. Tipe orang yang pertama adalah orang yang betul-betul ingin dekat dengan Yesus, rindu mendengarkan Yesus berbicara, dan ada perubahan. Lalu tipe orang yang kedua adalah tipe orang-orang yang selalu mencari kesalahan Yesus. Dalam perikop ini siapa? Ya inilah pemimpin-pemimpin orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, mereka ini. Lalu tipe orang yang ketiga adalah orang yang ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan nimbrung, di mana ada keramaian, di situ ada mereka. Ini tipe-tipe orang seperti itu. Dan tipe orang yang keempat adalah tipe orang-orang yang mengambil keuntungan dari Yesus. Dalam setiap kesempatan. Ini ada tipe-tipe orang seperti itu. Nah, saya mau tanya, di tipe mana kita dari keempat orang ini? Saya percaya kita tipe orang yang pertama. Orang yang rindu ingin dekat dengan Yesus, dengarkan Yesus berbicara, dan ada perubahan. Nah, dalam perikop ini, inilah ada tipe orang yang kedua. Orang-orang yang selalu mencari kesalahan Yesus. Dimanapun Yesus pergi, ada orang ini. Dia cari-cari kesalahan Yesus. Nah, coba perhatikan dalam ayat perikop ini. Ada begitu panjangnya perjalanan para pemimpin agama Yahudi untuk mengikuti Yesus. Sejak pelayanan awal Yesus di Galilea. Saat pertama Yesus mulai mengajar, ia memberitakan Injil kebenaran Allah. Orang-orang ini, tipe orang yang kedua ini nggak pernah absen. Mereka selalu ada. Kenapa mereka selalu mengikuti Yesus? Saya mau katakan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sejak awal sebenarnya orang-orang ini, pemimpin-pemimpin Yahudi ini, ahli-ahli Taurat ini, mereka bertemu, sebenarnya mereka tahu, mereka bertemu dengan kebenaran sejati itu. Ya. Tapi ini dia, kebenaran yang sejati itu membongkar banyak hal dalam kehidupan mereka. Dan mereka tahu mereka udah salah. Tapi sayangnya mereka tidak mengikuti Yesus. Mereka tidak menerima Yesus. Dan lebih khusus dalam perikop ini, mereka mempertanyakan otoritas Yesus. Apa itu otoritas? Otoritas itu bisa kita artikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak. Ya, otoritas itu adalah kekuasaan atau hak untuk bertindak. Nah, otoritas inilah yang dipertanyakan oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua agama kepada Yesus tentang, ingat perikop yang lalu, penyucian bait Allah. Yesus mendobrak itu semua. Tersinggung ini ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Yesus ini sudah campur tangan terlalu jauh dalam kehidupan bangsa orang Yahudi. Kenapa? Karena menurut mereka hanya orang-orang yang punya otoritas tinggilah yang berani melakukan hal itu. Karena dalam tradisi agama mereka, hanya pemimpin agamalah yang memiliki otoritas satu-satunya dalam urusan bait suci. Jadi ini ahli-ahli Taurat, pemimpin agama tersinggung. Loh, harusnya saya bukan kamu. Dipertanyakanlah otoritas Yesus. Atas kuasa apa kamu bisa membersihkan bait suci? Nah, itu sebabnya para pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat, mereka mau menjebak Yesus lewat pertanyaan otoritas tadi. Bahkan mereka lagi tunggu-tunggu jawaban Yesus, ya, menjatuhkan dirinya sendiri di depan khalayak ramai, bahkan pendukung-pendukungnya, termasuk murid-murid Yesus yang ada di situ, yang ada di bait suci.
Tapi mereka salah juga. Sekarang Yesus tampil dengan otoritas, ya, otoritas apa namanya, kealahannya, dan bertindak. Yesus sebenarnya ingin mengembalikan fungsi utama bait Allah. Kenapa? Disitulah ada perdagangan, disitulah ada praktek-praktek yang menguntungkan bagi pemimpin-pemimpin agama sendiri itu di situ. Dan perhatikan, kitab Lukas ini mencatat bahwa Yesus sebenarnya sedang memberitakan Injil di bait Allah. Yesus sedang mengajar dan didatangi oleh para pemimpin-pemimpin agama. Berarti, coba perhatikan, dengan cara inilah Yesus ingin meyakinkan para pengikut-pengikutnya akan kebenaran yang sejati. Nah, perhatikan, dalam pertanyaan mereka, para imam dan ahli Taurat, tua-tua Yahudi, seolah-olah mereka mau bertanya, siapakah yang lebih berhak dan berkuasa untuk mengatur dan mengelola bait Allah? Siapa yang lebih berhak? Sayakah atau engkau? Ini sebenarnya kalau kita mau artikan terjemahan langsung. Siapakah yang lebih berhak mengelola bait suci? Kamikah sebagai pemimpin agama atau engkau Yesus? Tapi perhatikan, Yesus tahu bahwa mereka bermaksud untuk menjebak Yesus. Lalu lihat bagaimana perhatikan Yesus menggiring para pemimpin agama-agama Yahudi untuk mendalami makna tindakan Yesus itu. Dengan Yesus sendiri membuat pertanyaan. Dengan kuasa siapakah Yohanes? Ini sebenarnya Yohanes Pembaptis ya. Yang dimaksudkan Yesus adalah dengan kuasa apakah Yohanes Pembaptis membaptiskan orang di Sungai Yordan? Sebenarnya dengan pertanyaan ini mereka terpojok. Ya. Mereka katakan kami tidak tahu. Ini jawabannya mereka, kami tidak tahu. Sebenarnya terbukalah kedok mereka. Perhatikan, Yesus membaca hati dan situasi pada saat itu. Yesus membalikan pertanyaan mereka dan pertanyaan tentang otoritas Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena mereka sepertinya sadar mereka harus berhati-hati terhadap jawaban yang mereka akan berikan, yang akan mereka terima. Ini bisa menjadi dilema bagi mereka. Jika mereka katakan Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah, tentu saja nanti akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan kenapa nggak percaya Yohanes Pembaptis. Tetapi kalau misalnya mereka menjawab Yohanes bukan utusan Allah, melainkan bertindak atas otoritasnya sendiri, jelas resikonya besar. Kenapa? Mereka bisa dilempari batu oleh orang banyak. Karena mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Mereka tersudut dengan pertanyaan-pertanyaan demikian. Dan mereka menjawab tidak tahu. Berarti kan ya? Karena mereka menjawab tidak tahu, Yesus pun menolak, nggak mau menjawabnya. Yesus menolak memberi penjelasan lebih jauh, sebab kenapa? Karena para pemimpin agama tidak menanggapi kebenaran atau terang itu sendiri. Yang sebenarnya mereka udah lihat. Tapi mereka pura-pura tidak melihat. Lihat, harga diri mereka ini sebenarnya udah jatuh. Dan mereka tinggal dalam kebenaran itu karena mereka nggak mau menerima. Nah, kadang-kadang seperti itulah sikap kita. Kita udah tahu yang benar, tapi kita pura-pura nggak tahu. Hati-hati, saudara. Yesus bisa membaca hati kita. Kebenaran kalau udah terbuka kan, mari kita terima. Tapi kadang-kadang kita sering menolak. Lalu perhatikan di perikop selanjutnya, ini sebenarnya masih lanjutannya tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Begini, kembali lagi di telinga para pemimpin-pemimpin agama, para ahli-ahli Taurat, para imam-imam, perumpamaan Yesus ini sebenarnya mudah ditebak kemana arahnya. Mudah ditebak ketika Yesus kasih perumpamaan, udah tahu sebenarnya arahnya kemana, buat siapa. Perumpamaan kebun anggur ini sebenarnya menegaskan bahwa yang punya hak, yang punya kuasa, itu adalah
sebagai pemilik tidak lain adalah Tuhan Allah sendiri. Tetapi para penggarap itu bertindak seolah-olah merekalah si pemilik anggur itu. Karena mereka yang mengerjakan seolah-olah, oh ini saya punya saya nih, anggur ini. Itu sebabnya, lihat ya, mereka atau pengelola anggur itu, mereka menganiaya hamba, yaitu para nabi yang diutus oleh pemilik yang sah. Hingga akhirnya, sang pemilik anggur berinisiatif untuk mengutus anaknya dengan harapan para penggarapnya itu menghormati dia sebagai pewaris. Nah, sebenarnya Yesus kasih perumpamaan ini udah ngerti nih siapa ini maksud Yesus. Tetapi lihat, para penggarapnya justru merencanakan pembunuhan kepada siapa? Kepada sang ahli waris atau sang anak tersebut. Yang tentunya berhak untuk memiliki apa? Pemilikan kebun anggur itu. Jadi lewat perumpamaan ini sebenarnya Yesus sedang menubuatkan kepada peristiwa penyalipannya itu sendiri. Yesus sendiri. Nah sebenarnya ahli Taurat itu udah mengerti kemana arah tujuannya. Ya. Tapi lihat, mereka menolak. Kitab Lukas yang kita baca, sebenarnya di sini kita dapat melihat dalam kitab Lukas sendiri menegaskan bahwa ada sikap penolakan dan ketidakpercayaan ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala, tua-tua Yahudi. Sebenarnya Yesus mengambil kutipan di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 22 yang menunjukkan pemberontakan dan penolakan para penggarap-penggarap yang jahat ini. Jadi para pemimpin agama itu sendiri sebenarnya sudah menolak Yesus. Tetapi lihat, justru nanti Yesuslah yang akan menetapkan nasib mereka nantinya. Dikatakan di dalam perikop ini Yesus menubuatkan ada dalam tanda kutip batu penjuru, ya di ayat 17 dan ayat yang ke-18. Hal ini berarti bahwa kelak para penggarap-penggarap yang bertindak dalam kutip seolah-olah sebagai pemilik dan penguasa, mereka nanti akan dihakimi, bahkan mereka akan dihukum. Para pemimpin-pemimpin agama, tua atau Yahudi, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Tapi ini bukanlah rencana Allah, sang pemilik. Rencana jahat itu sesungguhnya adalah sikap pemberontakan melawan pemilik. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, tujuan perumpamaan ini sebenarnya ada kepada para pemimpin agama, supaya mereka menyadari bahwa mereka dipercayakan sebagai pengelola, bukan pemilik. Ini adalah gambaran bangsa Israel yang berulang kali menolak akan kerajaan Allah. Berkali-kali Tuhan mengutus nabi-nabinya kepada mereka, hamba-hamba Tuhan diutus. Sehingga pada nanti puncaknya, mereka mengirimkan Yesus anaknya untuk berbicara kepada mereka. Tetapi tetap saja mereka menolak. Bahkan justru mereka menyalibkan Yesus sebagai puncak pemberontakan mereka. Bapak Ibu, lihat ya. Yesus seringkali berkata di dalam hati, mengingatkan, tapi mereka mengeraskan, bahkan menyalibkan Yesus. Sebagai orang percaya di zaman kita sekarang ini, tentunya kita tidak meragukan akan kuasa Allah. Tidak meragukan Yesus sebagai juru selamat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Bahkan jangan sampai kita justru menyelipkan Yesus. Ya. Mengutamakan kepentingan kita daripada kepentingan Yesus. Padahal Yesus datang untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa. Tapi ironisnya, kita sering menolak Dia. Lalu mari kita masuk ke perikop yang ketiga. Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Ini menarik ini. Saya mau angkat jempol kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala.
ada tindakan mereka yang perlu kita ambil, yang perlu kita tiru. Apa itu? Karena mereka tidak pantang nyerah, tidak putus asa, kejar terus selama masih ada kesempatan, kejar terus. Ini tindakannya, tapi sifatnya jangan ditiru. Kenapa? Karena mereka selalu mencari kesalahan Yesus. Positifnya ikuti, jangan pantang nyerah, jangan pantang mundur. Tapi ini sifatnya ini yang nggak bagus, selalu mencari kesalahan Yesus. Rupanya mereka terus mencari kesalahan Yesus. Mereka nggak kapok. Tuhan sudah buka kedok mereka sewaktu di bait suci. Akhirnya mereka sekarang suruh orang lain. Suruh orang lain datang kepada Yesus seolah-olah, ini serius, seolah-olah orang yang jujur ini, ya, seolah-olah orang yang jujur mereka bawa kepada Yesus. Tapi perhatikan, Yesus tahu mana orang-orang yang jujur, mana yang tidak. Jadi mari Bapak Ibu, mari kita jangan pura-pura jujur di hadapan Tuhan, ya, karena Tuhan tahu kedalaman hati kita. Ini orang-orang ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini, mereka bawa seolah-olah orang-orang jujur. Untuk apa? Sekali lagi, untuk menjatuhkan Yesus. Mereka mencari kesalahan Yesus. Yesus, lihat ya, Yesus, mereka katakan membawa kepada Yesus mata uang, ya. Perhatikan, Yesus meminta kepada mereka untuk memperlihatkan mata uang kepada mereka. Coba lihat apa yang terlihat di sana. Ya, ada mata uang dan ada tulisan kaisar. Nah, fakta bahwa mereka memakai mata uang dengan gambar, lalu ada tulisan kaisar, menunjukkan bahwa mereka sekarang berada dalam kekuasaan Roma. Lihat, perhatikan, Yesus menyuruh mereka untuk memberikan kepada kaisar apa yang wajib mereka berikan kepada dia. Namun tunduk kepada Allah dengan memberi apa yang wajib mereka berikan kepada Allah. Pemerintah mereka menjalankan fungsinya sebagai pemerintah dengan menjalankan pajak yang dikutip dari rakyat. Tetapi, ini saya mau katakan, tetapi kehadiran pemerintah jangan sampai meniadakan kesetiaan kita terhadap Allah. Dan juga bukan menjadi alasan untuk kita tidak setia kepada Tuhan. Apa yang kau wajib berikan kepada pemerintah, berikan. Tapi bukan berarti itu bukan menjadi alasan kita. Udahlah, kan kita udah berikan kepada pemerintah. Nggak perlu lagi kepada Tuhan. Itu jangan jadikan alasan. Ini Yesus katakan kepada mereka. Jadi sebenarnya jawaban Yesus ini membuat mereka terdiam. Karena mereka bilang, oh, seandainya katakan, oh, berikan kepada Tuhan, berarti Yesus tidak mentaati kekuasaan Roma pada saat itu. Itu makanya di akhir dikatakan, sungguh benar jawabanmu itu Yesus, katanya. Jadi, pada sebenarnya kita harus mengetahui, ya, jadi sepantasnya lah, kita harus tahu apa yang menjadi milik Allah, apa yang harus kita kembalikan kepada Allah, dan apa yang menjadi kewajiban kita. Sementara kita hidup di dunia ini, ya wajiblah kita memberikan kepada pemerintah. Kenapa? Banyak fasilitas-fasilitas yang kita nikmati. Wajib kita berikan. Tetapi jangan lupa, kita harus memberikan berkat, si pemberi berkat itu. Siapa? Allah sang pemberi berkat itu. Wajiblah kita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi, tidak berhasil lagi nih pemimpin-pemimpin agama untuk menjatuhkan Yesus. Karena kenapa? Yesus tahu di kedalaman hati mereka. Nah, selanjutnya di perikop yang keempat. Pertanyaan Saduki. Orang Saduki tentang kebangkitan. Rupanya nggak sampai di situ. Luar biasa ya. Yesus selalu dicobai terus. Pemimpin-pemimpin agama nggak putus asa sampai di situ. Mereka cari lagi orang-orang Saduki. Nah, mungkin kita bertanya, apa bedanya orang Saduki dan orang Farisi? Ya? Wah, ini adalah muncul lagi orang Saduki. Siapa nih orang-orang Saduki? Sekarang dunia internet, ya, saya coba cari di internet, siapa nih orang Saduki? Nah, orang-orang Saduki adalah kelompok bangsawan. Mereka adalah kelompok orang-orang bangsawan
Dan mereka ini biasanya adalah orang-orang kaya yang memiliki kekuasaan. Memang seperti itu ya. Di dunia kita sekarang ini orang kaya ini kadang-kadang punya kekuasaan. Nah, di situ orang-orang Saduki ini juga di situ termasuk juga imam-imam yang dipilih. Bahkan kepala-kepala imam besar. Mereka adalah orang-orang Saduki. Nah, orang-orang Saduki ini biasanya mereka duduk namanya seperti Sanhedrin. Kalau Sanhedrin ini kayak seperti kalau di sekarang ini adalah kayak DPR, MPR. Mereka duduk di situ dan biasanya mayoritas hampir 70% yang duduk di situ, di kursi majelis itu adalah orang-orang Saduki ini. Nah, bagaimana dengan orang Farisi? Ini berbeda dengan orang Saduki. Sebagian orang-orang Farisi adalah merupakan pengusaha-pengusaha tapi yang kelas menengah. Mereka bukan bangsawan, tapi mereka kelas-kelas menengah. Itu sebabnya mereka sering berinteraksi dengan rakyat-rakyat kecil, dengan rakyat-rakyat jelata. Mereka ini dekat tapi hanya mengambil keuntungan sebenarnya. Bukan mendengarkan aspirasi rakyat, enggak. Mereka mengambil keuntungan sebenarnya. Nah, mereka ini lebih dekat dengan rakyat-rakyat kecil. Itu sebabnya rakyat kecil ini mereka sering menghargai orang-orang Farisi ini daripada orang Saduki. Nah, orang-orang Saduki ini di Sanhedrin atau di majelis di DPR MPR-nya itu mereka hanya sedikit. Hanya 30%. Kalau orang-orang Saduki kan 70%. Mereka hanya sedikit, hanya 30%. Tetapi menariknya di Sanhedrin ini suara mereka ini lebih banyak didengar. Kenapa? Karena mereka dekat dengan rakyat. Ini lucu ya, orang-orang Farisi ini. Makanya mereka lebih didengarkan. Nah, orang-orang Farisi ini, ahli-ahli Taurat ini, ya, pemimpin-pemimpin ini, akhirnya disuruhkan, nih, sekarang giliranmu. Mereka kerjasama nih. Orang-orang Farisi dan orang Saduki kerjasama untuk menjatuhkan Yesus. Disuruhlah orang-orang Saduki ini untuk mencoba Yesus lagi. Nah, perhatikan. Setelah pemimpin agama Yahudi ini dibungkam oleh Yesus dengan jawabannya, sekarang tampil orang Saduki. Disodor nih, sekarang kamu. Nah, orang-orang Saduki ini dikenal sebagai kelompok orang yang memiliki pemahaman yang rasional. Jadi kalau sesuatu yang masuk di akal mereka, itu yang mereka terima. Tapi di luar itu, contohnya bersifat yang adikodrati. Adikodrati ada di luar, supranatural, di luar akal manusia. Itu mereka nggak menerima. Ya. Kalau suatu hal yang masuk di akal mereka, itu mereka terima. Kebanyakan orang-orang Saduki, orang-orang seperti ini. Nah, lihat. Orang-orang ini, mereka memunculkan pertanyaan yang rasional dari kelompok-kelompok ini ya. Mereka mengenal tradisi, ada namanya tradisi kawin-mawin di antara orang Yahudi. Jadi ada tradisi ya kawin-mawin di antara orang tradisi. Jadi katakan nih, ada seorang janda yang 7 kali menikah, 7 kali kawin, dan semua suaminya meninggal. Jadi siapakah kelak nanti yang berhak menjadi suaminya pada kebangkitan orang mati nanti? Sebenarnya orang-orang Saduki ini nggak percaya, Saduki ini nggak percaya tentang kebangkitan. Mereka nggak percaya. Mereka bertanya semata-mata hanya untuk menjerat Yesus. Nah, lihat ya, kemampuan Yesus menjawab pertanyaan kaum rasionalis atau orang-orang Saduki ini bukan saja mempertunjukkan pengetahuannya akan Taurat Tuhan. Tapi Yesus juga menjawab sesuai dengan peraturan dalam masyarakat Yahudi dan juga otoritasnya. Lihat ya, Yesus nggak menyampingkan adat dan tradisi. Enggak. Tapi saya mau katakan, kalau adat dan tradisi, kalau mau nomor duakan Tuhan, hati-hati. Tapi bukan berarti Yesus menyampingkan tradisi mereka, enggak. Sekali lagi, orang-orang Saduki mereka nggak percaya tentang kebangkitan. Apalagi dengan hal-hal yang di luar nalar, itulah adikodrati. Ya. Nah, mereka percaya kepada kitab Musa. Berarti kan ya, orang-orang Saduki ini mereka percaya kepada kitab Musa. Tetapi cara tafsir mereka bersifat rasional saja.
Mereka yang sifatnya sistematis mereka percaya. Tapi yang spekulatif ini luar biasa. Mereka sering spekulatif. Asal aja mereka terjemahkan. Asal saja pemikiran mereka. Nah, mereka percaya bahwa akal budi itu memiliki sifat ilahi. Jadi penekanan mereka ini sebenarnya akal budi inilah yang menjadi syarat utama untuk menemukan kebenaran Allah. Ini kan udah salah besar nih. Hanya dengan akal budilah mereka dapat menemukan kebenaran Allah itu sendiri. Artinya, kalau hanya mengandalkan kekuatan kemampuan sendiri, apa bisa mengenal Tuhan? Tidak bisa. Inilah yang mereka tekankan. Nah, perdebatan orang Saduki dengan Yesus ini seputar kebangkitan dan juga pernikahan. Ini menyodorkan sebuah kasus ekstrim dari seorang perempuan yang menikah sampai 7 kali. Tetapi ia tidak memiliki anak. Jadi, pertanyaannya adalah siapakah suami yang sah? Itu tadi ya. Siapakah suami yang sah dari perempuan saat nanti kebangkitan nanti? Untuk menjawab itu, Yesus sebenarnya menggunakan landasan yang sama bagi orang-orang Saduki, yaitu kitab Musa. Dengan mengacu kepada kitab Musa, Yesus sebenarnya sedang memperlihatkan bahwa kebangkitan itu ada. Yesus menyatakan kepada orang Saduki, kebangkitan itu ada. Sebab Allahnya Musa adalah orang yang hidup. Allah yang hidup. Dan konsep Allah tentang yang hidup itu adalah menjadi dasar yang dipakai Yesus untuk membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan orang-orang yang layak menerima akan kebangkitan itu adalah orang-orang betul-betul setia kepada Tuhan. Orang-orang setia kepada Tuhan yang mengikuti akan Yesus. Karena bagi Yesus kematian itu adalah tidur sementara. Nanti ketika Yesus datang yang kedua kali, orang-orang yang setia ini akan dibangkitkan. Ini sebenarnya Yesus yang mengajarkan kepada orang-orang Saduki. Jawaban Yesus itu membentangkan kebenaran Allah yang hidup itu di ayat yang 38 kalau kita baca. Dan Yesus menegaskan tentang kawin dan mawin itu terjadi di dunia yang sementara ini. Yesus tahu bahwa kaum Saduki ini tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Yesus katakan, kawin mawin itu hanya di dunia ini sementara. Tapi nanti di surga nanti, gak ada seperti itu. Nah, apa respon mereka? Orang-orang Saduki ketika kita baca ayat ini. Respon mereka ini luar biasa. Mereka mengerti walaupun mereka tidak menjawab apa-apa. Tapi lihat, ini kan orang-orang Farisi yang sodok ini nyodorkan orang Saduki. Tapi secara tidak langsung, orang-orang Farisi menganggap bahwa orang-orang Saduki ini, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjerat dan menjebak Yesus. Sehingga orang Farisi ini sekaligus merendahkan orang-orang Saduki. Lihat betapa jahatnya orang-orang Farisi ini. Cara yang mereka lakukan tidak berhasil juga. Lalu Yesus tahu sebenarnya ya hati mereka. Dan itu sebabnya Yesus tanpa ditanya, Yesus sebutkan apa hubungan antara Yesus dan Yesus dengan Daud. Perhatikan nih, anak Daud merupakan sebutan bagi Mesias. Dan ini lazim digunakan, dipakai oleh orang-orang Yahudi. Ini kita masuk ke perikop yang kelima ya, dan juga sekaligus yang keenam, karena ini masih menyambung. Ini sebutan ini sering dipakai oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sudah lama menantikan kedatangan juru selamat yang lahir dari keturunan Daud, yang dianggap sebagai raja dalam tanda kutip. Dan mereka mengharap Mesias inilah atau raja inilah yang nantinya akan mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi pada zaman kejayaan Raja Daud pada saat itu.
Makanya Yesus mulai dari situ. Nah, Yesus atau Sang Mesias yang disebut juga anak Daud, kita lihat di ayat Alkitab ya. Yesus ingin menunjukkan bahwa Mesias bukan hanya anak Daud. Karena Daud pun juga menyebut dia Tuanku. Sebenarnya Yesus mengutip ini ya. Ketika Yesus menyebutkan, menyampaikan di perikop ini, Yesus mengutip dalam kitab Mazmur 110 ayat 1. Nah, sebenarnya Yesus bermaksud menyatakan bahwa orang Yahudi bersikap tidak konsisten terhadap apa yang sudah disampaikan firman Tuhan dalam perjanjian lama yang ditulis oleh Raja Daud itu sendiri. Nah, kutipan-kutipan ini tidak mungkin dipahami bahwa Mesias hanyalah seorang manusia biasa keturunan Raja Daud. Sedangkan Raja Daud sendiri mengakui kealahan Mesias. Mengapa para pemimpin-pemimpin agama Yahudi justru mereka tidak mengakui kemesiasan Yesus? Mereka tahu Yesus adalah keturunan Daud. Yesus mengutip Alkitab, mereka sendiri katanya paham kitab suci. Mereka mengerti tentang firman Tuhan, mengerti tentang Taurat Tuhan, tapi justru mereka sendiri nggak konsisten. Justru mereka nggak mengakui Yesus adalah keturunan Raja Daud. Mereka justru membenci Yesus, bahkan justru untuk membinasakan. Itu sebabnya di perikop selanjutnya, perikop yang terakhir, Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk waspada menghadapi ahli-ahli Taurat ini. Para pemimpin-pemimpin agama. Pemimpin agama-agama Yahudi, kenapa? Karena mereka ini munafik. Selalu ingin dihormati oleh orang banyak. Mereka mau menunjukkan bahwa diri mereka adalah orang-orang yang saleh. Bahkan justru mereka memamerkan kesalehannya sendiri. Kenapa mereka munafik? Nah, ini mungkin zaman sekarang udah mengerti namanya, ada namanya pencitraan diri. Pencitraan diri. Apa itu pencitraan? Saya coba di kamus besar bahasa Indonesia. Pencitraan itu adalah satu usaha menonjolkan diri sendiri yang baik, menonjolkan diri sendiri yang baik kepada publik. Wah, ini luar biasa ini. Pencitraan itu adalah usaha untuk menonjolkan diri yang baik itu kepada publik. Nah, kesan ini sebenarnya negatif. Kenapa? Karena kelanjutannya adalah mempraktekkan dengan kebohongan, bahkan berlebihan. Jadi hati-hati dengan pencitraan diri. Pencitraan diri. Karena menonjolkan sesuatu yang baik kepada publik, seolah-olah mereka saleh, seolah-olah mereka baik. Dan pencitraan inilah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Yahudi. Saya mau katakan, pencitraan diri ini sebenarnya diminati setiap orang. Sadar atau tidak sadar, kita kadang-kadang begitu ya, supaya kelihatan saya baik di muka orang. Karena kenapa? Dimanapun dan kapanpun, seseorang ingin selalu tampil baik di muka umum. Ya kan? Dan namanya media massa atau wartawan, mereka nggak mau melepaskan topik ini. Makanya lihat artis-artis figur. Coba lihat kalau udah bulan puasa, nanti Anda lihat sendiri. Wah, bagi-bagi sembako. Lalu kasih apa ya? Untuk pencitraan diri dalam tanda kutip. Memamerkan bahwa hidup mereka ini orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Sebenarnya nggak jauh beda dengan orang-orang ahli-ahli Taurat ini. Pemimpin-pemimpin agama. Mereka sebenarnya pandai dalam hukum Taurat. Mereka piawai dan bahkan mereka mahir dalam menafsirkan hukum Taurat sekaligus mengajarkannya kepada orang-orang Yahudi. Jadi lihat, bagi mereka ini sangat penting jabatan kedudukan mereka di tengah-tengah bangsa pada waktu itu. Tapi apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan mereka? Justru mereka sendiri penentang firman Yesus, bahkan menolak Yesus. Walaupun mereka ini ngikut Yesus, tapi ngikut Yesus hanya untuk cari-cari kesalahan Yesus. Kenapa?
Karena seolah-olah Yesus mengambil jabatan mereka, kedudukan mereka. Lihat ini. Nah, dalam perikop ini, Yesus secara terang-terangan kepada murid-muridnya sampaikan, pada saat yang bersamaan, Yesus menasihatkan kepada murid-muridnya sedang lihat. Dan mungkin saja orang-orang itu pada saat itu yang ada di sana dengar juga. Waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena pada saat sama, mereka ikut pelayanan Yesus, tapi mereka tidak ada perubahan. Tetap mereka mempertahankan pencitraan diri mereka sebagai pejabat agama. Lihat, dengan detailnya Yesus sampaikan, mengungkapkan apa yang mereka lakukan. Mereka suka berjalan memakai jubah yang panjang, suka menerima penghormatan di pasar, suka duduk-duduk di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat, ya, dan tempat-tempat terhormat, dan juga dalam perjamuan. Yang menarik nih, menelan rumah-rumah janda. Ini luar biasa nih. Menelan rumah janda-janda. Ini maksudnya bukan ditelan bulat-bulat ya, tapi mereka mengambil keuntungan daripada janda-janda ini. Dan juga mereka mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Luar biasa. Bahkan diletakkan juga, dituliskan juga di sini, mereka juga meletakkan beban-beban yang tak terpikul kepada orang lain. Artinya, kesusahan orang lain lebih banyak mereka timpahkan ketimbang diri mereka sendiri. Lihat sikap Yesus terhadap kemunafikan ahli-ahli Taurat. Ini adalah satu peringatan, terutama bagi kita dalam tanda kutip ya, mohon maaf, sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Ya kalau ya, tidak kalau tidak. Dan Yesus menegur mereka ini. Ada banyak orang munafik yang dicatat di dalam Alkitab. Hidupannya seolah-olah saleh padahal tidak. Tidak mencerminkan sebagai pribadi orang-orang Kristen. Kalau kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 5. Saya suka baca nih, Matius pasal yang ke-6 ayat 5, firman Tuhan katakan apa? Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Ini Matius 6 ayat 5 katakan itu. Yesus katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi sebenarnya Alkitab sudah banyak mencatat banyak orang-orang saleh dalam tanda kutip, tapi hidup dalam kemunafikan. Ya seperti orang-orang Farisi tadi, pemimpin-pemimpin agama. Mereka disiplin memberikan persembahan, rajin berdoa, cerdas dalam pemahaman Alkitab. Kalau dilihat dari luar, tapi dari dalam, Yesus bilang apa? Bagaikan kuburan. Di luarnya cantik, tapi dalamnya apa? Tulang belulang. Luar biasa, keras banget ini ya, teguran Yesus terhadap orang-orang yang munafik. Yesus nggak suka orang-orang munafik. Kalau mau jahat, jahat sekalian. Jangan kelihatan baik, padahal hatinya busuk. Mohon maaf, agak keras pagi ini. Tapi ini yang mau disampaikan Tuhan. Karena kenapa? Orang-orang yang munafik ini bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan bisa menghambat orang untuk datang kepada Tuhan. Teguran pagi ini buat saya juga secara pribadi. Jangan kelihatan saleh dalam tanda kutip, tapi justru dalam kehidupan kita tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang saleh. Karena kenapa? Menolak Tuhan. Pagi ini firman Tuhan bagi kita sangat luar biasa. Kita sangat terberkati. Contohlah sikap tadi ya. Sikap, wah, tidak pantang menyerah nih orang Farisi. Tapi hindarkan sifatnya, mencari-cari kesalahan Yesus. Jangan seperti itu. Biarlah kita setiap saat cari Yesus, supaya kita memiliki perubahan dalam hidup kita. Agar kita menjadi orang-orang yang setia sampai Tuhan Yesus datang.